Nomor satu, perang bagi Amerika adalah costly atau mahal, tapi perang bagi Rusia adalah profit. Begitu, ada. Jadi Maksudnya? begitu perang sama Ukraina, Ya. itu harga gas naik 40%. Income-nya dia, kan dia gas Eropa ya, siapa yang berani matiin itu, matilah seluruh Eropa. Jadi dia profit. Begitu dia perang dengan Iran, kalau perlu berkepanjangan, agar minyaknya jadi $120. Dan setiap naik itu dia untung $10 billion. Setiap naik $1 dia untung $10 billion. Jadi sekarang ini dia sudah punya pipa di sisi timur, di dekat Vladivostok, 1 juta barel per hari produknya udah jadi dia tidak, jadi supply untuk Indonesia, untuk China, untuk ini supply dari situ. Jadi udah nggak lewat Hormuz nih, dan minyaknya Rusia lebih bagus dari Venezuela kental, sour dan lain sebagainya. Ini dia clean sebagus Timur Tengah yang cocok sama refinery di Indonesia. Jadi dia nyuplai dari sana. Jadi perang itu menguntungkan, perang Amerika merugikan. Nah jangan sampai perang Indonesia turun perang malah merugikan. Jadi costly, kita nggak kuat panjang. Ya. Belum perang aja sekarang kita, anggaran kita nggak terlalu kuat kok. Kalau perang tekor langsung. Nah itu ada dua, jadi perang itu bukan senjata saja, tapi ada logistik, kekuatan supportnya ini. Ini dari mana? Itu pun harus dari dalam negeri. Jadi misalnya kita harus berbasis nuklir tentunya, nggak bisa berbasis fosil oil lagi. Kita punya bahannya. Harus bahannya kita punya, nyalinya kita belum ada. Itu hambatannya di mana kita kok tidak mengembangkan nuklir, Pak Mardiki? Kalau bicara seperti itu, kita mundur sebentar, bahwa kita ini belum berdaulat sekali. Jadi misalnya IPTN dulu adalah fly by wires punya Pak Habibie, yang niatnya adalah untuk Indonesia punya kekuatan logistik antar pulau. Tapi Amerika tahu kalau Indonesia didiamkan bisa punya kekuatan udara seperti ini, Indonesia bisa jadi negara superpower. Jadi dengan IMF masuk ke Indonesia mengasih dana dengan syarat PTDI mati, lu nggak boleh punya kekuatan udara. Paham betapa kita keborgolnya? Iya. Jadi kalau kita punya kekuatan nuklir dengan pengayaan 20-40%, kita bisa punya power plant. Tapi begitu kita punya 20-40% skill, pasti kita bisa bikin 60-90% pengayaan, yang itu adalah mass destructor atau senjata pembunuh massa. Kita belajar sedikit, yang kayak sekarang awalnya Iran membangun pengayaan uranium dan bahan baku nuklir itu sampai 40%. Sekarang udah 60% dia. Sebentar lagi 90%. Amerika udah bukan satu-satunya negara yang punya nuklir tadi. Nah, Indonesia itu sangat ditakuti. Berarti kita diperhitungkan juga ya? Sangat ditakuti. Iya. Nah, tapi ya sekali lagi, jadi kita selalu diancam, terutama pemimpinnya. Jadi kalau saya melihat, kita jangan yang ofensif dulu lah, punya senjata nuklir atau punya power plant nuklir. Tapi untuk protect kita sendiri deh, peluru mulai dari yang ukuran yang kaliber terkecil sampai kaliber tergede, kita harus punya buatan sendiri 100%. Terus senjatanya mulai dari senjata laras pendek sampai laras panjang, kita harus punya semua. Itu dulu aja. Dan kekuatan kita kan people. Kita harus bangun militansi sehingga wajib militer bagi tamat anak SMA untuk mendapatkan ijazah 6 bulan dia masuk ke barak, untuk kita menciptakan disiplin sehingga kita punya Fifth Army, armada tentara kelima setelah polisi. Kita persenjatai untuk kalau bicara perang bagian keempat, yang kelima adalah permesta rakyat semesta. Dan mereka harus bisa menggunakan basic senjata buatan itu sendiri, sehingga udah pasti di situ kita nggak bisa diserang. Ya. Kan untuk menolongkan sebuah negara nggak bisa lewat udara saja atau laut saja, pasti harus perang darat.
atau mengalahkan manusianya. harus mengalahkan manusianya, bener nggak? Tapi kalau itu terjadi, seenggaknya kita tidak bisa diserang. Rusak iya, tapi kita tidak bisa diserang. Itu basic dulu. Jadi kita pura-puranya belajarnya begitu sama internasionalnya. Ini kita harus ngajari lah ke internasionalnya. Nah, di situ baru nanti kita buat offense, senjata serang, drone, dan sekarang walaupun sekarang buat senjata bertahan, tapi kan best defense is good offense. Ya kita harus bisa nyerang. Nah, baru kita bangun senjata serang. Kalau sekarang Toto kita beli Sukhoi dulu, Australia bilang mau nyerang siapa lu? Oh gitu ya. Dia udah siap-siap dulu kan. Jadi bukan saya nggak setuju gitu ya. Iya. Kalau Rafale oke lah, pesawat latih dan pesawat itu. Tapi kalau Sukhoi, itu ofensif nih, bener nggak? gitu. Oh, iya. Jadi jangan membuat tetangga kita panik duluan, nggak? Bener nggak? Kita harus Toto dahar makan aja, Toto dahar kok, ini Toto perang kita nggak noto gitu.